Amsal pasal 30, nasihat-nasihat Agur bin Yake. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam beberapa kesempatan ini kita akan membahas secara berseri Amsal pasal 30 yang berisi tentang nasihat Agur bin Yake. Ketika kita akan mendengar nasihat atau perkataan dari seseorang, maka ada baiknya kita mengenal dulu orang tersebut. Agur bin Yake yang pertama, dia memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 2-4, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ya, Agur bin Yake ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah berkuasa mengatur segala sesuatu, sehingga dia takluk dan tunduk kepadanya. Selain itu, Agur bin Yake juga memiliki rasa hormat kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, perhatikan Bapak Ibu Saudara dari Amsal 30. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dari dua hal ini, Agur bin Yake sangat patut untuk didengarkan. Dia takut akan Tuhan, kemudian dia juga menghormati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita dengar nasihat apa saja yang disampaikan oleh Agur bin Yake. Yang pertama, Agur bin Yake memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Orang yang takut akan Tuhan dan cinta firman ini memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Agur bin Yake karena menghormati Tuhan dan mencintai firman Tuhan, dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang menjadi bagiannya. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga. Dalam konteks ini jemaat Filipi, mereka mengirimkan bantuan untuk Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan Paulus bilang, Tuhan yang dia layani akan mencukupi, karena dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi Agur memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Kemudian Agur juga memiliki sikap yang benar terhadap keluarga. Perhatikan di ayat 17, ya, bagaimana Agur memberikan nasihat. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, orang yang mengejek ayahnya dan menghina ibunya akan dipatuk matanya oleh burung gagak dan dimakan oleh burung raja wali. Orang yang tidak bisa menghargai, menghormati Tuhan, kehidupanmu akan menghadapi berbagai macam persoalan dan kesulitan. Sehingga dalam Ulangan 5 ayat 16 jelas berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan bahkan di dalam perjanjian baru pesan ini pun diulangi lagi dalam Efesus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan pesan Agur bin Yake untuk bagaimana kita memiliki, ya, sikap menghormati, menghargai orang tua kita.
Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ingatlah perintah Tuhan yang mengatakan, hormati ayah ibumu. Itulah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah, yaitu supaya kamu hidup sejahtera dan panjang umur di dunia ini. Dan yang ketiga, Agur bin Yake merasa prihatin dengan suatu generasi yang telah berpaling daripada Tuhan. Dia memiliki beban melihat suatu generasi yang tidak takut akan Tuhan lagi. Di ayat 11-14 berkata, ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, dan gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Agur bin Yake juga melihat sangat memprihatinkan. Ada generasi yang pada akhirnya tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada generasi yang pada akhirnya hidupnya itu justru bukan menjadi berkat, tapi membawa masalah dimanapun dia berada. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Agur sangat pantas untuk didengar nasihatnya. Karena Agur seorang yang bijaksana, dia takut Tuhan, dia menghormati firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Belajar mencukupkan dirimu dengan gajimu, dengan penghasilanmu. Kemudian Agur bin Yake juga memiliki sikap yang benar terhadap keluarga. Anak-anak harus menghormati orang tua, sehingga lanjut umur dan baik keadaanmu engkau diberkati. Dan pada akhirnya Agur bin Yake juga merasa prihatin dengan suatu generasi yang telah berpaling daripada Tuhan. Sehingga mereka saling memakan, saling menipu, saling merusak satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini sebagai orang Kristen, kita mau hidup sungguh di dalam Tuhan, taat setia berpegang kepada firman Tuhan. Supaya pada akhirnya nilai-nilai hidup yang kita jalani itu sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, renungan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.